sangat mustahil. Karena sesuai judulnya, kita akan berandai-andai. What if Corona nggak pernah datang? Loh Pak, kok bisa ada negatifnya? Loh kalau Covid nggak ada itu ya positif saja. Oh tunggu dulu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang joroknya itu dia kalau liatin es teh keluar ininya apa air-airnya itu sudah dianggap sebagai tempat cuci tangan. Semangat, sehat, kuat, dahsyat. Oke, baik. Halo teman-teman semua, selamat sore. Kalau tempat saya ini sore, jadi saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada sedang dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang kuat dan siap untuk menembus banyak hal baru di dalam kehidupan kalian. Tapi tidak menutup juga buat teman-teman yang saat ini sedang kurang sehat, kondisinya sedang kurang baik, banyak berita-berita yang tidak menyenangkan sedang datang. Saya juga ingin mengucapkan semoga teman-teman lekas sehat. Tokopedia, semoga teman-teman tetap bersemangat. Semoga banyak hal yang indah juga akan terjadi dalam kehidupan kalian. Jadi jangan berkecil hati. Buat siapapun kalian, tetap semangat, tetap sehat, tetap dahsyat dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Narti Hidayat. Kali ini kita masih berada di konten What If. Dan What If episode kedua ini akan membahas tentang sesuatu yang agak mungkin buat teman-teman itu sangat mustahil. Karena sesuai judulnya, kita akan berandai-andai. What if Corona nggak pernah datang di Indonesia? COVID-19 nggak pernah terjadi. Apa yang akan terjadi? Ada positifnya kah? Atau semua serba positif? Kita akan bahas di video ini. Cuman saya harap teman-teman bisa menonton betul-betul sampai akhir supaya tidak kehilangan konteksnya, karena itu penting sekali. Baik, saya akan mulai dengan satu hal favorit saya. Saya sering sekali mengatakan bahwa hidup ini adalah misteri. Sekalipun banyak jalan di depan kita. Sebentar, saya kasih ilustrasinya. Ini dia, sekalipun banyak jalan di depan kita seperti ini, yang mana mungkin setiap jalan itu bisa jadi menunjukkan banyak hal yang indah, tapi tetap saja sebetulnya kita nggak bisa pastikan bahwa di sananya memang indah. Karena kembali lagi, kita harus terima, kita harus akui bahwa memang hidup itu penuh misteri. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap diri, bukan memastikan nanti akan bagaimana. Misal nih, ada satu orang seperti ini, dia menuju di sini sepertinya ada sebuah kota yang mungkin saja indah. Banyak sekali tawaran yang dijanjikan di sana. Tapi apakah itu benar-benar indah? Juga tidak ada yang bisa pastikan. Sama dengan jalur yang ini, sama juga dengan jalur yang ini. Sama, nggak ada yang bisa pastikan bahwa ke sana akan jauh lebih indah. Yes, ini juga ada jalur ke belakang. Nah ini seru juga ini. Banyak orang mengatakan begini, saya tidak mau Pak mengambil jalan mundur, karena lebih baik kita tetap maju, karena mundur itu bahkan bukan jalan. Saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa mundur itu jalan juga loh. Iya, kalau ada berbagai macam opsi, terkadang menyerah atau mundur itu juga masih bagian daripada opsi jalan atau choices atau pilihan-pilihan itu. Sesekali tidak ada salahnya buat teman-teman untuk mundur daripada maju, yang bisa jadi di sana ada banyak hal yang negatif yang teman-teman sudah bisa prediksikan. Gitu. Karena mundur itu tetap jalan. So, ini orang terjebak bener ini. Dia bingung mau kemana. Mudah-mudahan teman-teman saat ini sedang tidak bingung, karena seperti di video sebelumnya, nanti teman-teman saya kasih linknya. Saya sampaikan bahwa apapun pilihannya, what if yang muncul bisa kita konversikan jadi sesuatu yang positif buat hidup kita. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana? Sebentar, nanti nggak masuk ke mic. Saya taruh dulu. Oke. Ya. Bagaimana kalau seumpama COVID-19 itu nggak pernah ada? Ini menarik loh. Ini topik yang harus kadang-kadang kita pikirkan gitu. Memang kondisinya saat ini memang ada. Apakah ini berarti sebuah bentuk, oh Pak Narti pengen denial nih dengan COVID yang mungkin nggak ada? Oh enggak.
Saya menghargai setiap pandangan orang. Mau orang bilang COVID ada, boleh, mau dibilang nggak ada, terserah. Yang penting saat ini aturan pemerintah kan mengharuskan kita untuk PPKM ya, sedang menjaga segala sesuatunya, ya kita ikutin saja. Di luar kita percaya atau tidak. Tapi kita mau berandai-andai, if, ini dia, ada gambarnya ya. Saya mau kasih ilustrasi yang pengen saya bicarakan tuh di sini. Seumpama ini kita nih, saya tulis di sini ya. Kita dulu di Maret 2020, awal-awal terjadinya COVID, mungkin teman-teman masih ingat. Terjadinya penyakit ini mulai menyebar diawali di saat itu, Maret 2020. Seumpama kenyataannya saat ini setelah Maret, and then ada COVID-19, okay, and then us present atau kita saat ini. Tulisan saya mohon maaf ya, minimalis. Ini kenyataannya. Kenyataannya adalah dari Maret, kemudian ada COVID dan keadaan kita saat ini dengan segala macam positif dan negatifnya. Yang saya pengen ajak ke teman-teman adalah what if kondisinya si COVID ini nggak ada. What if? Jadi langsung kita dari Maret sampai kita sekarang. Lu bisa Pak? Iya, maybe in parallel universe. Kalau teman-teman suka nonton film-film Marvel kan ada dimensi lain begitu, mungkin ada dimensi di mana tidak terjadi COVID. Maybe. We never know. Saya nggak tahu, kalian juga nggak tahu. Terlalu gegabah juga kalau kita bilang bahwa tidak ada dimensi lain gitu, karena kenyataannya juga belum ada yang bisa membuktikan. Gitu ceritanya. Nah, kalau memang nggak ada, berarti akan muncul situasi-situasi yang berbeda dong dengan sekarang, karena faktor yang mengubahnya itu hilang. Oke, tidak ada lagi namanya new normal. Saya tulis misalkan new normal. Oke, nggak ada new normal. Situasinya terus bablas saja, normal-normal saja. Itu yang akan terjadi ya. Lalu kalau kita bicara tentang positif dan negatifnya, di sini mulai menarik. Kita tulis ya, sama-sama nih. Nanti teman-teman boleh juga tambahkan di kolom komentar. Tulis tuh positifnya kalau tidak ada apa. Satu yang bisa saya bayangkan pertama kali pada saat membayangkan skenario ini adalah mungkin saya gak kehilangan ayah saya. Mungkin beliau masih ada. Karena itu adalah what if terbesar saya. Di tahun 2020 itu what if terbesar saya adalah kehilangan ayah. Orang yang benar-benar pengen saya banggakan harus pergi. Dan itu mungkin juga terjadi pada teman-teman. Banyak orang-orang yang teman-teman gak nyangka dia akan hilang, akan dipanggil dan lain sebagainya. Jadi positif nomor satu adalah tidak kehilangan orang-orang yang berharga. Tulis. Tapi ini menarik juga nih. Tapi belum tentu juga loh. Karena gini, sehat versus hidup mati itu lain. Kalau sehat itu sepenuhnya di dalam kontrol kita yang memilih hidup sehat atau tidak. Tapi kalau mati sama hidup itu lain teman-teman. Itu hak prerogatif Tuhan gitu. Apakah kalau tidak ada COVID terus bisa kita pastikan orang-orang yang saat ini hilang itu nggak hilang? Enggak juga bisa gitu. Enggak bisa juga. Jadi, tapi ya nanti kita akan bahas what if ini dan kita akan terjemahkan. Tapi saya sudah gatel gitu pengen nyampaikan karena emang kenyataannya tuh nggak bisa. Yang kedua yang terbersit di benak saya adalah kalau memang nggak ada COVID, saya pasti sudah liburan ke luar negeri karena memang ada agenda di keluarga saya itu Jepang, and then mana tuh yang ada balon-balon Turki, ya itu sudah terpikirkan banget itu. Dua itu, jadi bisa positifnya bisa liburan. Kenapa? Karena sekarang saya kurang liburan, WFH tapi nggak bisa liburan gitu ya. Jadi ya rindu sekali memang liburan yang bebas gitu kayak zaman dulu gitu. Lalu yang ketiga yang terpikirkan oleh saya, mungkin banyak bisnis bisa growth karena memang yes kita akui COVID itu mematikan banyak bisnis tertentu yang membutuhkan kerumunan dan lain sebagainya.
So, dan lain-lain ya, nanti teman-teman silahkan tambahkan sendiri sisi-sisi positif apa saja yang terjadi kalau seumpama COVID nggak ada. Teman-teman pasti punya, tuliskan di kolom komentar, nanti kita bahas. Lalu yang kedua, positifnya saya itu dulu deh, lalu kita bicara negatifnya. Loh Pak, kok bisa ada negatifnya? Loh kalau COVID nggak ada itu ya positif saja. Oh tunggu dulu, ini menarik karena selalu ada hal positif di dalam setiap kejadian. Jadi kalau kejadiannya nggak jadi kan jadi negatif kan ya. Nah sekarang apa negatifnya? Nomor 1 yang terbersit di benak saya, kesadaran kesehatan tidak akan sekuat sekarang. Yakinlah sumpah. Iya, akan banyak orang tetap abai dengan kesehatan. Iya, akan lebih banyak, mungkin nggak juga ya, tapi akan tetap banyak aja orang yang mau makan cuci tangannya nggak di tempat cuci, tapi di rembesan es teh, tahu nggak? Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang joroknya itu luar biasa. Dia kalau liatin es teh keluar air-airnya itu sudah dianggap sebagai tempat cuci tangan. Ada yang pernah melakukan itu. Nah itu, dan itu sadar nggak sadar, mau tidak mau kita harus akui sama-sama, COVID mereformasi mindset kita terhadap kesehatan. Yang kedua, ini versi saya sih ya, merekatkan solidaritas orang. Kerekatan itu akan hilang kalau nggak ada COVID ini bisa dibilang begini, orang itu kalau ada musuh yang sama mereka akan bersatu, tapi kalau tidak ada musuh yang sama mereka akan nyari musuh dan bermusuhan sendiri-sendiri. Dengan adanya COVID, meskipun sekarang masih ada yang menolak, yang menentang dan lain sebagainya, tapi sadar tidak sadar bangsa ini bergerak ke arah bersatu. Dan mau tidak mau ya diakui itu karena COVID juga. Lalu yang ketiga adalah bisnis juga. Sebetulnya nggak fair kalau teman-teman ngomong COVID menghancurkan bisnis. Enggak, ada yang bisnisnya growth luar biasa, gila-gilaan itu ada teman-teman. Jadi kalau ada positifnya ada negatifnya, tapi bisnis ini ada di dua-duanya. Emang ada yang nggak bisa memanfaatkan keadaan dan down, tapi ada juga yang bisa memanfaatkan itu dan growth luar biasa. Teman-teman yang mana gitu? Oke, nanti silahkan tambahkan lagi apa negatifnya. Teman-teman silahkan berimajinasi, daripada bengong di rumah kan, ambil waktu untuk berimajinasi dan bayangkan kalau seumpama COVID ini nggak ada, negatifnya apa? Yes, ini akan menarik sekali. Tulis di komentar ya. Baik, dari penuturan saya tadi, akhirnya kita sama-sama melihat, kita sama-sama open minded bahwasanya ya memang kalau toh tidak ada COVID pun tetap ada negatifnya. Kalau toh ada seperti kenyataannya saat ini, tidak hanya negatif loh, tentunya tetap ada positifnya. Mari kita lihat ke negatifnya tidak ada tadi. Semuanya kan dibalik begitu ya. Apa yang terjadi di sana? Kesadaran kesehatan, solidaritas yang makin erat. Ada juga orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang untuk bisnisnya. Jadi saya mau katakan ke teman-teman bahwa tetap saja ada peluang di balik semua ini. Kita nggak bisa ngomong Tuhan tidak adil, karena kenyataannya Beliau maha adil. Maha adil artinya apa? Di tengah-tengah kesesakan pasti ada keluangan, pasti ada kelonggaran untuk orang-orang yang mau mencari. Buat yang nggak mau nyari ya nggak bisa. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk saat ini, yuk kita berpikirnya lain lagi. What if-nya sudah kita bayangkan, positif negatifnya juga sudah membuka pikiran kita. Lalu saat ini apa yang harus kita lakukan? Sebagai penyintas, sebagai orang-orang yang mungkin belum kena, sebagai orang-orang yang sudah bisa melihat bahwa segala sesuatunya tidak hanya negatif, tetap ada positifnya, ada yang bisa kita ambil, ada peluang-peluang itu. Saya nggak tahu karena teman-teman bekerja di bidang teman-teman sendiri. Kalian yang harus pilih menjadi orang yang kayak apa? Mau jadi orang yang serba mengeluh, serba mengutuki keadaan, atau menjadi orang yang mulai melihat-lihat peluang. Dan what if-nya tadi hanya
Saya sampai kehabisan kata-kata. Dan what if-nya tadi hanya dijadikan satu hal untuk memperkuat jalan kita, bahwa memang kenyataannya sudah kayak gini. Ayo dikuatin kesehatan kita, ayo dikuatin solidaritas kita, dan ayo kita cari jalan sama-sama, kita cari peluang sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman ketemu sesuatu yang pengen saya sampaikan ini, bahwa masih ada peluang, masih ada caranya, dan saya percaya teman-teman pasti bisa temukan. Boleh tuliskan di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan setelah mulai melihatnya dari dua perspektif begini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Saya sih percaya iya. Saya sampai lupa ngomong, jangan lupa subscribe. Tapi ya sudahlah, terserah teman-teman. Yang penting video ini bermanfaat buat teman-teman, menjadi sesuatu yang bisa membawa teman-teman jauh lebih tinggi, jauh lebih sukses di kedepan harinya. Saya Nardi Hidayat undur diri. Sukses selalu buat kalian. Lupa. Besok kita akan bahas satu hal yang menarik juga. What if tidak ada yang namanya bakat? Banyak orang yang kesel dengan ini, karena dia berjuang mati-matian tapi tetap gak bisa ngalahin yang punya bakat. So, ayo lanjut saja buat teman-teman sekalian. Lanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sehat selalu, bahagia selalu, jangan panik, jangan takut. Masa depan yang indah menanti kita semua. Ciao, sukses selalu. Oke, alhamdulillah.